Fernando Forestier resmi bukan player JDT lagi. Ya, ini berita yang cukup mengejutkan bagi saya pribadi ya. Karena ini player sangat berkontribusi besar untuk Johor Darul Ta'zim. Tapi nampaknya memang wacana soal pengurangan belanja 40% Johor Darul Ta'zim musim 2024 ini benar adanya ya. Walaupun kemarin sempat mendatangkan Jalil Elias ya, ternyata ini ada tambahan untuk pemangkasan operasional dengan tidak memperpanjang Fernando Forestier. Dan ada rumor sedikit juga player yang akan menggantikan, dan juga apakah mungkin direkrut oleh klub lain di Liga Super Malaysia. Nah, detailnya seperti apa, ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Semoga sehat-sehat semua. Ya, di tengah kita sedang fokus ya untuk mengikuti persiapan Piala Asia, di mana Indonesia, Malaysia ada dalam kompetisi itu ya. Hari ini kita dikejutkan dengan update terkait status dari Fernando Forestier. Walaupun sebelumnya ada yang sudah merumor-rumorkan bahwa Fernando Forestier ini akan meninggalkan JDT ataupun tidak diperpanjang oleh Johor Darul Ta'zim. Aku pernah tengok di Instagramnya Pala Tahu Bola ya. Memang seperti itu, dan sekarang benar adanya Fernando Forestier resmi sudah meninggalkan Johor Darul Ta'zim ya. Di postingan official Johor sudah resmi ya, Fernando Forestier player yang menjadi bagian sejarah JDT ya, 2022, 2023 ya, untuk double quadruple ya. Di sini juga TMC memberikan ucapan terima kasih ya kepada Fernando Forestier yang jadi bagian sejarah JDT 2 musim terakhir ya. Dan di situ juga banyak supporter ataupun penyokong yang mengucapkan terima kasih kepada Fernando Forestier, dan juga termasuk kepada TMJ dan JDT yang mendatangkan player yang bukan kaleng-kaleng ya. Fernando Forestier sebelum didatangkan ini adalah player klub besar di Italia, kalau tak silap Udinese atau apa ya terakhir. Jadi memang ini bukan player sembarangan, dan capaiannya pun luar biasa ya. Dan kita masih ingat momen Fernando Forestier ketika mendapatkan trofi di JDT sampai menangis ya, karena selama beliau berkarir nampaknya baru boleh mendapatkan trofi di Johor Darul Ta'zim. Jadi memang harusnya udah banyak momentum lah ya. Berbeda dengan Beksen da Silva yang dikekalkan oleh Johor Darul Ta'zim, Fernando Forestier nampaknya tidak. Ini mungkin ada kaitannya dengan kebutuhan JDT, dengan narasi ataupun wacana penghematan sampai 40% musim 2024. Nah, pertanyaannya ketika Fernando Forestier, siapa yang akan menggantikannya? Apakah akan memaksimalkan peran dari Arif Aiman dan juga Ramadan Saifullah ya? Karena kita tahu Ahyar Rashid sudah dipinjamkan, Safawi Rashid juga dipinjamkan. Apakah ini boleh berlaku hal macam itu? Nah, tapi menurut saya tidak akan. Ya, nampaknya menurut aku kalau hanya mengandalkan misalnya Arif Aiman dan juga Ramadan Saifullah, itu masih kurang kuat ya menurut aku untuk mengarungi musim 2024. Dan kalau aku baca-baca di sosial media, walaupun ini rumor dan bukan resmi ya dari wartawan segala macam, tapi misalnya di Pala Tahu Bola aku tengok sebelumnya sudah ada postingan bahwa player yang akan menggantikan sosok, sorry ini agak gerak-gerak ya, ini aku pindah lokasi, ini tak pegang tangan, tak ada stabilizer. Yang akan menggantikan sosok Fernando Forestier adalah Hidalgo ya, Mario Hidalgo dari Kedah ya. Player yang cukup bersinar musim lepas ya, dan usianya juga masih muda. Kita tahu Fernando Forestier usianya sudah 33 tahun, tapi walaupun usianya seperti itu, di Liga Super Malaysia sangat bersaing, sangat performanya luar biasa ya. Kejar-kejaran dengan Beksen da Silva, total kualitasnya sudah 40 lebih jaringan, 20 satu hantarnya kalau tak silap 40-an jaringan, kalau tak silap 20-an assist ya, dan ya sudah banyak gelar lah di Johor Darul Ta'zim. Jadi makanya banyak penyokong yang
respect lah dan hormat dengan beliau. Dan yang menarik lagi itu pengganti kalau misalnya Fernando Forestier, siapa yang berganti? Nah, tadi ada nama Manuel Hidalgo ya. Nah, apakah ini player yang memang akan didatangkan? Karena memang secara usia ini masih sangat muda. Dan mungkin secara value, secara gaji, ini mungkin masih di bawah dari Fernando Forestier. Karena kita tahu Fernando Forestier termasuk jajaran yang mendapatkan bayaran tinggi ya di Liga Super Malaysia karena sebelum ini bermain di Liga Italia. Nah, kalau misalnya memang Manuel Hidalgo yang didatangkan, ini menarik karena ini boleh dipakai untuk jangka waktu yang lama. Dan Hidalgo ini posisinya di kanan ya, hampir sama dengan Arif Aiman, tapi masih bisa untuk ditempatkan di kiri ataupun di tengah. Ya, jadi semuanya mungkin. Nah, kita tunggu saja apakah memang ini bakal berlaku atau tidak, ini menarik. Dan yang menarik lagi kalau aku tengok di kolom komentar ada ataupun di postingan Malaysian Football League ya di Instagram, ada yang mengkaitkan bahwa Hidalgo ini untuk diambil Fernando Forestier ini untuk diambil oleh Selangor ya. Nah, apakah ini bakal berlaku atau tidak? Karena kita tahu player-player yang sebelumnya dikontrak oleh Johor Darul Takzim ya, yang tidak diperpanjang ataupun tidak mendapatkan, biasanya tak bermain di luar klub Malaysia, di luar klub JDT di dalam Liga Super ya. Misalnya kita contoh terakhir adalah Cabrera, yang kita tak tahu juga statusnya Cabrera sekarang seperti apa. Biasanya lebih memilih untuk bermain di luar Malaysia ya, berbanding bermain dalam ataupun menjadi musuh ataupun rival dari Johor Darul Takzim itu sendiri di liga. Jadi ini cukup menarik ya untuk kita ikuti. Apakah tak ada pengganti dari Manuel Hidalgo atau memang Manuel Hidalgo Fernando Forestier, atau apakah penggantinya ini Hidalgo sesuai dengan prediksi-prediksi beberapa akun media sosial bola sepak di Malaysia, atau bahkan ada keberanian dari JDT ataupun TMJ untuk menggunakan local player ya untuk mengisi wing kanan dan juga wing kiri. Di situ kita tahu ada Arif Aiman dan juga Ramadan Saifullah. Apakah itu yang akan terjadi? Ini menarik untuk kita ikuti ya. Atau bahkan ada nama lain ya, karena sebelumnya aku juga tengok-tengok ada yang mengkait-kaitkan dengan player yang akan habis kontrak dari Liga Turki. Ini juga apakah benar berlaku atau tidak ya, ini juga menarik. Atau ada kejutan misalnya Selangor akan rekrut Fernando Forestier, kita juga belum tahu ya. Yang jelas apa yang sudah diwacanakan TMJ dengan JDT dengan pemangkasan belanja sampai 40% musim 2024 nyata adanya, walaupun sudah ada Jalil Elias, tapi mungkin untuk makin mengurangi operasional ya, selain ada yang dipinjamkan tidak diperpanjang. Ini sosok Fernando Forestier yang secara statistika juga sangat baik, sangat oke, ini tidak diperpanjang di musim 2024 itu ya. Congratulations lah untuk Fernando Forestier yang akhirnya mendapatkan banyak gelar di JDT ya. Semoga lebih sukses lagi selepas ini. Mungkin itu video kali ini, kalau ada kesalahan aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Menurut korang apa yang bakal terjadi dengan Fernando Forestier, dan juga apakah ada pengganti JDT itu Hidalgo atau player yang lain? Tulis di kolom komentar. Itu aja. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.